Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus berjuang dan bertahan ya untuk menghadapi semua permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Sebelumnya aku pengen mendoakan kalian dulu masih dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Dan hari ini kita pengen membahas ya tentang aplikasi pinjaman uang online yang hari ini super tega, dan mereka itu sudah membuat beberapa seperti poster ya yang mereka edit-edit dan mereka kirimkan kepada kontak-kontak yang mungkin ada di handphone kita hari ini. Dan kita pengen ngebahas itu, dan hari ini juga teman kita ini sedang habis-habisan ya dibombardir dari beberapa aplikasi-aplikasi pinjaman uang online yang hari ini masih dinyatakan ilegal. Sesuai dengan perkataan Kemkominfo, yang namanya aplikasi pinjaman uang online ilegal itu tidak perlu dibayar ya, karena mereka juga tidak taat, tidak patuh pada peraturan pemerintah melalui OJK. Oke, kita akan membahas ya. Di sini ada banyak aplikasi dan kebetulan ini dari aplikasi KSP Hidup Hijau. Yang namanya masih KSP ini rata-rata masih ilegal ya, belum patuh, belum taat pada peraturan pemerintah. Dan kita akan lihat di sini apa sih yang mereka sudah perbuat untuk debitur yang mungkin gagal bayar. Oke guys, kita pengen buka dulu. Ini dia dari ada teman kita yang mendapatkan foto kita itu sudah dibuat seperti ini ya, dan kita akan tunjukin ke kalian. Dan mungkin kalian juga mengalami masalah dan hal yang serupa, dan kalian memiliki sebuah pengalaman yang sama, dan hari ini akan kita bahas tuntas ya. Dan ini kalian bisa melihat, kita download dulu fotonya, dan hari ini kalian bisa melihat bahwasannya kita sudah dimasukin ke dalam daftar DPO ya, atau mungkin daftar pencarian orang. Dan di situ mereka mengatakan kita ini sudah melakukan penipuan ya. Mereka menuliskan nama kita, mereka juga menuliskan nomor handphone kita yang hari ini sudah kita blur ya untuk menjaga privasi yang bersangkutan. Dan di situ mereka mengatakan semoga beliau segera disadarkan dan mengembalikan uang yang sudah dikaburkan, kata mereka begitu ya. Dan mereka membuat open donasi. Ini berbagai macam trik ya, ada yang dibuat open booking, ada yang open donasi, ada yang open ini itu segala macam. Wah, banyak banget lah. Tapi yang jelas apapun yang terjadi hari ini, aku pengen mengingatkan kalian agar tetap tenang, jangan panik ya, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, ini kita matikan dulu ya. Oke, ini kita pengen fokus membahas open donasinya. Dan hari ini masih banyak saudara-saudara kita itu dibuat pembodohan ya sama aplikasi pinjaman uang online. Dan di sini mereka mengatakan open donasi, tolong bantuannya bagi teman-teman, kerabat, saudara, karena beliau sudah tidak mampu untuk membayarkan pinjamannya. Beliau ditagih selalu menipu kami. Jadi kami harap teman-teman atau kerabat keluarganya beliau dapat menyumbangkan agar hutang beliau dapat segera lunas. Total tagihannya mereka cantumkan di situ sebesar 3.960.000, dan mereka di kolom yang paling kecil itu mengatakan jika teman atau keluarga beliau ingin menyumbangkan dapat hubungi WA di atas dari KSP Hidup Hijau. Di paling bawah di kolom yang paling merah ya, mereka pilih warna yang merah supaya terlihat lebih mencolok dan menjadi bahan perhatian ya. Dan di situ isinya penggelapan uang pasal 372 KUHP, penggelapan dana, dan pasal 378 tentang penipuan. Jadi biasanya yang sudah menjadi daftar DPO ini mungkin orang yang hilang ya, atau mungkin orang yang sudah melakukan tindak tanduk kejahatan bersifat pidana. Dan hari ini mereka membuatkan seperti poster ya lebih kurang, tapi ini yang melalui foto.
dan mereka mencantumkan nama kita dan mencantumkan juga nomor WA dan nomor telepon kita. Di garis merah yang di tengah-tengah mereka mengatakan jika teman atau keluarga beliau ingin menyumbangkan dapat hubungi WA di atas. Mereka tidak mencantumkan nomor mereka. Ya kalau memang mereka mau membuat open donasi, buat saja nomor rekening mereka atau mungkin nomor mereka yang bisa dihubungin. Kenapa harus ke nomor kita? Supaya apa? Supaya terjadi adu domba. Supaya yang bersangkutan panik ketika orang-orang yang mendapatkan foto-foto ini mengkonfirmasi kepada nomor tersebut. Jadi jika hal itu terjadi kepada kalian dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke kalian melalui via WhatsApp, melalui chat dan lain sebagainya, harap tenang, jangan panik dan buang semua rasa takut. Jelaskan saja baik-baik apa yang sebenarnya hari ini benar-benar terjadi. Ya, di situ saja kita sudah bisa mengkaji ya bahwasannya mereka memang mau mengadu domba sesama kita ya. Mereka memang mau menyerang kejiwaan kita. Mereka memang mau mempermalukan kita sampai dengan di tahap itu. Ya, dan di situ mereka mengatakan jika teman atau keluarga beliau ingin menyumbang ya dapat menghubungi nomor kita. Kenapa nggak nomor mereka itu saja yang mereka cantumkan? Kalaupun ada teman atau kerabat kita yang bersimpati kepada kita kan bisa langsung bayar ya. Jadi nggak usah melalui nomor handphone kita lagi. Ini mereka akan membuat kekacauan dan kebingungan sehingga yang bersangkutan atau debitur tersebut akan panik ya ketika orang lain mengetahui yang bersangkutan itu ada hutangnya. Jadi kalau hari ini kita bisa menghilangkan sedikit rasa gengsi tentang orang lain yang mengetahui kita sedang punya hutang, mungkin masalah ini tidak akan sebesar ini ya kawan-kawan ya. Jadi kita memang harus tetap tenang dan tidak panik ya. Dan di sini mereka menyatakan kita ini melakukan penggelapan uang dengan pasal 372 KUHP. Dan mereka mengatakan kita ini masuk ke dalam pasal 378 dalam pasal penipuan. Jadi sebenarnya cukup gampang kalau seandainya memang kita ini telah melakukan penggelapan dan penipuan. Mereka silakan saja menempuh jalur hukum ya. Karena mereka juga sudah mengerti dan paham pasal-pasal yang apa mereka sangkakan kepada kita hari ini. Jadi sebenarnya bisa terbalik hari ini. Sesuai dengan Undang-Undang UTS, sudah lupa itu pasalnya berapa kemarin. Udah pernah kita bahas di video sebelumnya. Pinjaman uang online yang dengan sengaja menyebarkan data-data debitur tanpa seizin si pemilik data itu masalah satu masuk ke dalam Undang-Undang ITE dan hukumannya itu pidana. Jalur hukumnya pidana dan mereka itu bisa dituntut oleh debitur yang hari ini merasa dipermalukan dan merasa datanya telah disebar tanpa izin si pemilik data. Jadi sebenarnya bisa terbalik, bukan mereka yang menuntut kita yang bisa menuntut mereka. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, tetap tenang dulu dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain dan orang-orang yang kita sayangi hari ini. Jadi kita harus sabar ya. Dan di sini memang pekerjaan mereka itu ya seperti itu ya. Selalu mengadu domba, mempermalukan debitur. Dan hari ini yang berhak untuk melakukan tuntutan hukum itu adalah debitur. Karena mereka sudah mempermalukan ya, itu ada juga dasar hukumnya. Mereka sudah menyebarkan data tanpa seizin si pemilik data. Dan mereka membuat kegaduhan-kegaduhan yang hari ini meresahkan masyarakat Indonesia. Jadi aku pengen mengatakan kalian harus tetap tenang. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.